dan ya pokoknya berdoalah, Lebih berhati-hati aja. berhati-hati gitu. Mudah-mudahan sih selama ini nggak ada masalah apa-apa. Nah, kalau trauma sih enggak, cuman yang kita selama ini memang di rumah aja, nggak mau keluar-keluar, nggak kemana. Nah ini dengan periksa harus ke rumah sakit, dengan rumah sakit banyak orang-orang yang sakit kan gitu. Dan ya mau periksa segala macam, penyakit yang kita lawan ini kan corona nggak kelihatan. Kalau dia ada depan kita bisa ngindar ke kanan, ini kan nggak bisa. Jadi ya agak sedikit khawatir lah gitu kayak gitu. Tapi dokternya juga nggak nganjurin untuk sering-sering ngecek sih, karena kan memang sekarang banyak yang sakit. Jadi benar-benar yang by phone juga bisa sih, kita kasih kabar misalnya ini anaknya kok kurang gerak atau apa kayak gitu. Karena kan kebetulan aku juga puasa, jadi benar-benar yang ngejaga aja. Tapi di saat nggak ada keluhan atau apa, lancar, puasa aja nggak apa-apa gitu. Belum sih, belum. Cuman karena kita masih bulanan muda. Yang penting bayinya ada ada reaksi, tendang segala macam aman. Dan kemarin terakhir periksa itu di bulan Maret. Jadi Maret ke sekarang yang udah 2,5 bulan gitu. Ya, jadi saya kemarin sempat akhirnya datangin satu rumah sakit dan periksa untuk kehamilannya dan alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa gitu. Ya, karena ibu-ibu yang gampang banget kena itu kan kayak ibu-ibu hamil, manula, bapak atau orang-orang yang mungkin pernah penyakit yang sudah kronis seperti itu. Nah ini karena hamil ini saya takut gitu karena ya kehamilan anak pertama, jadi wajar khawatirnya pasti akan berlebihan seperti itu. Yang jelas kalau kita nggak bisa kumpul sama keluarga dan lebaran biasanya saya ke Palembang atau ke rumah mertua di Cianjur. Jadi benar-benar sekarang di Jakarta aja dan ya itu cuma bisa berkomunikasi melalui media sosial, ya telepon, pakai video call, seperti itulah yang bisa kita lakukan. Dan ya yang jadi masalah kan sekarang mau lebaran persiapan biasanya ada lontong, ada ketupat. Nah itu aduh kita udah nggak tahu deh. Mudah-mudahan sih besok masih ada kepikiran deh. Cuman kalau ini kayaknya udah nggak mikirin lontong sama ketupat lagi. Iya, baju baru aja nggak kepikiran. Yang penting sekarang sehat. Dan stay di rumah aja pokoknya biar aman, biar sehat-sehat gitu. Kalau masak sih insya Allah, cuman kan maksudnya ya sedihnya nggak bisa bareng sama keluarga kan, biasanya dimasakin sama orang tua atau masak bareng-bareng. Sekarang paling aku masak sendiri, jadi karena kita berdua aja kayaknya kita masih mikir-mikir gitu loh, kayak untuk berdua doang gitu loh. Jadi kayak ya udahlah seadanya aja nanti gitu. Tiap keluarga kan punya makanan-makanan. Kalau saya di Palembang tuh ada makanan khususnya untuk nyambut lebaran tuh nah itu kan biasanya ibu saya yang masak. Ini kan nggak ada. Kalau keluarganya dia juga mungkin ada yang dari Cianjur. Tapi sekarang ya dengan kemampuan yang ada, dengan keadaan seperti ini, ya paling nanti besok lah kita lihat. Mudah-mudahan istri saya ini punya kemampuan atau semangat tetap untuk masak. Karena kadang-kadang kalau moodnya lagi kurang ini ya mau nggak mau suaminya harus cari lontong sama sayur di luar kan. Ya kalau mau datang sih kita terima, tapi sejauh ini sih mungkin sama orang-orang sama saling menjaga kali ya. Jadi enggak, kalau dari saya pribadi nggak ada masalah selama SOP-nya diterapin dan dia juga sehat, saya sih nggak ada masalah. Tapi udah jarang sih ada tamu ke rumah, mungkin mereka juga mikir kita takut kita sakit, kita juga takut dia sakit, jadi sama-sama saling jaga sih sekarang. Jarang sih sekarang, ya itu silaturahminya by phone aja sekarang paling ada. Iya. Nah itu dia. Berapa lama lagi? Kenapa? Berapa lama lagi? Lahiran berarti tinggal 2 bulan lagi ya? Ya insya Allah awal Agustus. Iya awal Agustus. Awalnya kita udah berpikir pokoknya di bulan ke-6 itu kita udah dapat dokter yang pasti, karena sekarang masih pindah-pindah. Tapi ternyata karena pandemi corona ini justru kita masih bingung, karena kita nggak tahu pandemi corona ini beresnya sampai kapan. Jadi kalaupun misalnya masih lama dan pas di saat saya nanti melahirkan, ya mungkin di Jakarta. Iya. Pokoknya antara 3 kota lah, kalau nggak Jakarta, Cianjur, Bandung atau Cianjur, 3 kota itu. Karena ya lihat sikonnya dia. Lihat situasinya juga sih. Berharap sih pandemi segera berakhir bisa nentuin rumah sakitnya, kita udah bisa datang sana. Tapi kalau begini, jangankan ke Cianjur, sampai Bogor aja suruh puter balik nanti. 3,5 tahun ya. 3,5 tahun penantian sih. Sama laki-laki gimana? Iya, kalau dia sih berharapnya jangan satu dokter yang laki-laki dia agak kurang nyaman. Yang kedua
kita ngelihat rumah sakitnya juga. Kalau rumah sakitnya emang SOP kesehatannya bagus, ya saya berani gitu. Tapi kalau bercampur dengan yang menerima COVID juga, saya nggak berani gitu. Mendingan kita cari dokter atau tempat yang lain lagi gitu. Dan sekarang ini, ya masalahnya dokternya emang lagi belum banyak yang apa ya, belum banyak berusaha, lakukan banyak usaha gitu. Jadi banyak yang tutup juga masih kan sekarang. Jadi mau komunikasi juga dia bilang nanti ya Pak habis lebaran, nanti ya Pak habis lebaran, seperti itu. Jadi untuk sekarang ini yang kita pikirin dokter untuk periksanya dulu aja tuh. Nanti kalau udah 7 bulanan ke atas baru nanti kita cari dokter yang benar-benar dia nyaman. Ya, karena dia dokternya juga udah nggak praktek kan gitu. Dia dokternya nggak praktek, dokternya juga udah nggak balik lagi ke tempat dia di merawat itu atau periksa ya, sayang tempat periksanya dia udah di rumah. Dan kalau kita datangin rumahnya juga nggak mungkin seperti itu karena protokolnya. Yang penting komunikasinya by phone aja sih palingan, karena udah ada nomornya. Palingan searching juga apa yang bikin ibu hamil nggak boleh puasa atau apa sih, kita searching terus kita komunikasi sama dokter aja kayak gitu. Karena susah banget sekarang kalau mau ke rumah sakit juga dokternya malah melarang. Jenis kelamin masih belum sih, karena kita ya itu baru mau kasih tahu nantilah. Apa pengen surprise aja? Takutnya ya kejutan aja nanti. Pokoknya sih kalau yang namanya kayak gitu kita nggak boleh, bukan nggak mau ya, saya takut. Mendingan kita ikutin aja ininya. Mudah-mudahan nanti kalau emang misalnya laki-laki namanya ini, nanti kalau namanya perempuan ini seperti itu kita udah ada di siap. Banyak listnya, malah sekarang kita juga minta masukan dari ustadz, dari orang tua. Nanti kita satuin, siapa tahu jadi nama yang bagus dan jadi doa gitu. Amin. Aja. Oke.